Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Aji Pranata. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Materi pertama kami ialah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Holling, keempat Sriwijaya, kelima Kediri dan Singosari, dan yang keenam adalah Kerajaan Majapahit. Materi ketiga, perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, peradaban Islam mengalami naik dan turun. Sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol, Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Konsentrasi fraksi dan partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak, kaya akan peninggalan wasiat Islam, organisasi Islam, institusi pendidikan, pelayanan dan sosial budaya. Dengan semua ini, di tahun 2045 Indonesia dengan mayoritas Muslim menjadi representasi semangat etika Islam dan perkembangan peradaban. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang B, kerajaan-kerajaan Islam di pra-Islam. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, daerah Maharakama di tepi Sungai Mahakam. Berdasarkan informasi yang ditemukan pada 7 prasasti berupa yupa yang dituliskan dengan huruf payala dalam bahasa Sanskerta, diketahui bahwa Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan yang dikenal juga dengan disebut Negeri Tujuh Yupa diperkirakan berdiri pada tahun 400 Masehi. Dalam pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi, di daerah Lembaga Sungai Citarum, Jawa Barat, terdapat kerajaan bernama Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Jawa. Jika berita tentang Kutai kita peroleh dari yupa, berita tentang Tarumanegara kita peroleh dari prasasti atau berita Cina. Ketiga, Kerajaan Hongling. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari kitab sejarah dinasti. Pada tanggal 6 dinasti Tang. Dan dalam kurung 618 sampai 906. Diperkirakan kerajaan Hongling atau Kaling terletak di Jawa Tengah. Nama ini peninggalan yang berupa prasasti dari kerajaan ini. Merupakan berita Cina. Kota dikelilingi dengan pagar kayu. Rajanya beristana di rumah dengan bertingkat yang ditutupi dengan atap. Tempat duduk sang raja Lala Padaran Gading. Orang-orang sudah pandai tulis menulis mengenali ilmu perbintangan dalam berita Cina. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kata Sriwijaya berasal dari kata Sri, yaitu yang artinya mulia, dan kata Wijaya, yaitu yang artinya kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoksa Adrinata, NPM 2121020385. Baik, saya akan melanjutkan materi yang C, perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam mengalami naik dan turun sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol.
Islam mengalami kemunduran karena konflik politik, kontensi fraksi atau partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 88,2% dan dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai menyumbang peradaban Islam dunia. Banyak keterangan politik di antara pejabat. Selain itu, kemerosotan ekonomi juga menghambat optimalisasi Islam di Indonesia. Demikian disampaikan Prof. Dr. Andes Arzumardi Azhra MA CBE saat menjadi pembicara pada stasiun General Larel bagi mahasiswa program magister, doktor dan profesi Universitas Islam Indonesia. Kita itu sering kali menjadi konsumen teknologi, bukan produsen. Keilmuan di bidang harmoniara itu penting, tapi tidak cukup. Diperlukan inovasi di bidang lain seperti sains dan teknologi untuk memajukan peradaban. Ungkap Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini dalam stadium general dengan tema Masa Depan Peradaban Islam. Dikemukakan Prof. Arzumardi Azhra Indonesia sebagai harapan peradaban Islam. Menurutnya Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan peradaban Islam. Selain itu juga memiliki stabilitas sosial politik yang membantu perkembangan ekonomi. Keislamannya dinilai kaya akan peninggalan wasiyah Islam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.